Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Nabila dengan NIM 2241104021151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan moderasi Islam. Yang pertama yaitu mengenai paham radikal. Paham radikal adalah suatu paham yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis dengan kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Kemudian yang kedua, indikator atau tanda-tanda orang yang sudah terpapar paham radikal yaitu yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua yaitu fanatik atau selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain itu salah. Yang ketiga, eksklusif atau membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat yaitu revolusioner atau cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Yang pertama, implikasi radikal bagi kehidupan beragama yaitu terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama memang sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme, menjadi kipas paling kencang untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras baik di dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua yaitu implikasi radikal terhadap kehidupan berbangsa. Yang pertama yaitu menimbulkan kekacauan. Munculnya radikalisme menimbulkan kekacauan, kerusuhan, dan teror berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dapat mengubah ideologi negara. Paham radikal seringkali berdiri sebagai paham yang kontra dengan pemerintah. Kaum radikal menyebarkan paham bahwa pemerintah adalah instansi yang harus diperangi dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, mengakibatkan instabilitas politik, keresahan sosial. Tindakan anarkis yang menggunakan kekerasan menimbulkan rasa takut dan teror dalam masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dan perasaan terancam. Hal yang merugikan tersebut mengakibatkan keresahan sosial dan memunculkan instabilitas politik serta mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan negara. Yang keempat, mengancam nasionalisme dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Paham radikalis menyebabkan anak bangsa terkotak-kotak dan terbelah antara pro dan kontra. Situasi semacam ini dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa karena masing-masing pihak cenderung membela keyakinan kelompoknya sendiri, bukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Kemudian, konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Yang pertama, membentuk tim siber anti-radikalisme dan anti-narkoba. Kemudian, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti-radikalisme. Kemudian mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, dan sebagainya. Kemudian memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Selanjutnya, konsep pendidikan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Yang pertama dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang kedua, melakukan pencegahan hukum terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang melakukan tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Agama Islam mempunyai genealogi moderat. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin melalui wahyu Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya sebagai umatan wasaton, yakni mampu menjadi penengah dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Adapun regulasi terkait moderasi beragama di Indonesia terdapat pada pasal 28E ayat 1, kemudian 28I ayat 1, pasal 29 ayat 2, dan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu urgensi tentang mata kuliah pendidikan moderasi Islam.
Mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa. Dengan adanya mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam ini, kita sebagai mahasiswa menjadi lebih tahu tentang pentingnya moderasi beragama, menjadi lebih tahu untuk bisa menjadi manusia yang dapat menghormati dan menghargai agama lain.